guys, welcome to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Oke, hari ini kita ditemani oleh cahaya-cahaya Depok yang sangat panas dan terik membahara, tapi suasananya masih nyaman lah. Hangat. Seperti hati yang hangat. Oke, hari ini saya sama Kak Canti mau sedikit cuap-cuap nih Kak. Boleh? Mau tanya-tanya nih tentang akuntansi ini kayak gimana. Karena Kak Santi ini kan jurusan akuntansi, jadi saya ingin tanya sih Kak, apa sih enaknya di jurusan akuntansi ini? Saya bukannya mau promosi nih, tapi ya kita harus menanyakan setiap jurusan. Nah, silakan Kak dipromosikan jurusan akuntansi. Sebenarnya nggak perlu dipromosiin, jurusan akuntansi itu udah banyak sekali peminatnya. Kan terbukti tuh. Bener banget itu. Jadi beberapa mahasiswa baru itu sebelum tes, selepas mereka dari tamat SMA, banyak sekali yang berminat dan memilih jurusan akuntansi untuk di perguruan tingginya. Jadi kalau berbicara masalah akuntansi itu adalah jurusan yang sangat diminati dan sangat menjanjikan ke depannya. Pertama, lulusan akuntansi itu bisa diterima dan dicari di semua sektor. Jadi anak-anak lulusan akuntansi akan bisa diterima di mana saja tempat mereka bekerja. Betul. Karena setiap lini pekerjaan atau beberapa sektor-sektor yang ada itu sangat erat dengan pencatatan dan pelaporan keuangan pastinya, gitu kan? Karena itu adalah hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau sektor lainnya ya, karena keuangan itu harus dikontrol gitu kan. Jadi harus ada pencatatan, harus ada penyusunan dan harus ada pelaporan. Nah, karena itu sebagai tolak ukur atau evaluasi apakah ini perusahaan atau ini industri sehat gitu. Jadi jurusan akuntansi itu memang udah terlatih dari pertama kali kita menerima bukti transaksi. Jadi ketelitian kita itu sudah diuji dari pertama kali kita menerima berkas yang disebut itu bukti transaksi. Karena bagi orang-orang akuntansi, bukti transaksi itu adalah hal yang paling urgent, Paling dasar. dan itu adalah bukti bahwa suatu transaksi telah terjadi, sehingga itu menjadi dasar untuk mereka melakukan penyusunan hingga menjadi laporan keuangan. Nah, ketika kita berbicara laporan keuangan, itu kan angkanya tidak semerta-merta ada atau hadir. Nah, ketika kita ditanya atau ketika ada temuan, kita bisa membuktikan itu dengan bukti transaksi. Jadi anak akuntansi itu udah terbiasa dari awal masuk itu memang menganalisa laporan, menemukan kejanggalan, bisa menilai prospek ke depan suatu usaha atau perusahaan atau industri atau sektor-sektor lainnya gitu. Karena mereka bisa membaca setiap angka dalam suatu laporan keuangan. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa prospek akuntansi itu sangat dibutuhkan ke depannya. Mereka tidak hanya sekedar mencatat, menyusun dan melaporkan, tapi mereka bisa menjadi partner untuk berkomunikasi dan memberikan rekomendasi ke depan. Apakah ini layak atau tidak? Gitu ya. Nah, jadi menurut saya prospek akuntansi itu sangat menjanjikan ke depannya. Oh ya, benar-benar. Oh tapi Kak, saya mau tanya dulu nih Kak, alasan Kak Santi dulu memilih akuntansi itu kenapa Kak? Sebenarnya itu adalah suatu kecelakaan. Kecelakaan begini. Dulu saya itu sempat ingin masuk SMA favorit gitu kan. Hanya saja terlambat gitu. Sehingga terlambat. Sedangkan SMA lain itu udah pada tutup pendaftaran karena kita kan mainnya rayon dulu ya. Jadi saya itu disiapkan untuk masuk di salah satu SMA favorit, tapi hanya saja akhirnya formulirnya itu hanya untuk satu orang gitu kan. Jadi ketika saya udah nggak dapet di sana, tapi sekolah lain udah pada tutup. Jadi satu-satunya sekolah yang masih buka itu sekolah menengah kejuruan. Nah, jadi nggak ada pilihan lain buat saya selain menjalani itu. Jadi 1 tahun pertama kita itu kan pertama kali masuk di tes tuh
nih anak bakatnya di mana. Oh, Jadi kan gitu. sekolah kejurusan itu kan ada 3 ya. Kalau di tempat saya waktu itu ada akuntansi, manajemen, sama pemasaran. Nah sebelum kita dibagi per jurusan kita tuh dites. Nah anaknya bakatnya di mana. Nah kebetulan pada saat tes itu saya justru kepilih di jurusan akuntansi, akuntansi 1 waktu itu. Jadi memang itu aja minatnya udah banyak banget akuntansi 1. Jadi semua rata-rata yang mau tes di sana di yang ada di sekolah itu di tes itu maunya akuntansi. Hanya saja kan itu balik lagi ke hasil tes. Nah, jadi 1 tahun pertama itu ngejalanin apa sih akuntansi, yang ada di otak saya kan hanya waktu itu IPA dan IPS gitu kan. Apa sih akuntansi? Akhirnya lambat laun pas dijalani kok asik ya, kok enak ya gitu loh. Kayak ada tantangan tersendiri gitu loh. Ketika kita menemukan angka yang nggak balance itu kan bikin kita tuh kok bisa angkanya nggak balance, karena angka itu adalah pasti gitu kan. Iya, ada suatu ilmu pasti gitu. Jadi kalau nggak balance itu pasti ada something wrong gitu kan. Jadi pasti ada problemnya di mana. Nah itu tuh harus dicari sampai ketemu gitu ya Kak ya. Jadi lambat tahun ya so far oke aja hingga menghabiskan masa-masa sampai selesai SMA. Terus pada saat mau daftar perguruan tinggi, karena saya lulusan SMK nggak ada pilihan dan hanya satu pilihan, jadi saya harus menentukan. Dulu itu maunya pendidikan PA ya, pendidikan akuntansi. Jadi masuknya ke fakultas FKIP. Yang ilmu ya. Ya karena kayaknya PA aja deh kayak gitu, di fakultas FKIP, karena saya lihatnya waktu itu bayaran, karena bayaran FKIP itu lebih murah daripada fakultas ekonomi gitu kan. Tapi akhirnya ya udahlah, saya putusin bismillah, saya mau terusin aja akuntansi yang lebih ke grand ilmunya. Akhirnya masuknya di fakultas ekonomi Universitas Sriwijaya gitu. Jadi selama 3 tahun ditambah 4 tahun masa kuliah itu kita tuh kan ala bisa karena biasa ya. Jadi hal-hal yang udah biasa terus lambat tahun ya udah ini memang jalannya kayak gitu. Akhirnya saya menemukan memang jiwa saya kayaknya di akuntansi gitu loh kayak gitu. Jadi ya it's okay lah. Sekarang mensyukuri akhirnya ya Kak ya. Ya sangat-sangat mensyukuri. Oh ya, tadi Kakak bilang pendidik, bahkan saya sendiri kan kemarin saya sempat tanya sama Kak Satika, saya ambil jurusan apa nih Kak ya, magister akuntansi atau PPIK. Nah itu banyak ternyata Kak yang belum bisa membedakan antara PPIK sama Maksi. Nah itu bedanya 2 jurusan itu sebenarnya di mana gitu? Ya? Sama akuntansi loh Kak. Ya, kalau berbicara PPIA sama Maksi sebenarnya masih dalam rumpun yang sama. Ya, sama-sama accounting. Hanya saja bedanya kalau ilmu akuntansi itu dia lebih fokus kepada science, jadi grand ilmunya gitu loh, teori gitu loh. Tapi bagi orang-orang yang memang minatnya praktek atau praktisi, itu saya lebih sarankan ke Maksi, magister akuntansi, karena kan memang dia belajarnya itu kasus-kasus, studi kasus, case-case yang terjadi terus dipecahin gitu-gitu kan. Tapi kalau PPIA dia lebih konsen kepada ilmu-ilmu teori-teori tentang accounting gitu-gitu. Lebih ke teoritis gitu ya Kak ya. Ya, betul sekali. Nah, itu mungkin bedanya lebih ke situ ya teman-teman, perbedaannya yang spesifik lebih ke situ. Nah, ini lagi Kak. Ada bukan fakta-fakta, rumor-rumor gitu. Kadang-kadang tuh orang-orang tuh kalau ngira anak akuntansi itu enak banget nih di akuntansi, pasti duitnya banyak nih, enak banget nih kerjaannya cuman ngitung-ngitung doang. Nah dia tuh nggak tahu suka dukanya anak akuntansi nih Kak. Kadang-kadang tuh kan kita kepikiran apa gitu kan sih, bener nggak sih Kak ya? Coba ceritain saya Kak, suka dukanya di jurusan akuntansi itu kayak gimana gitu. Kalau berbicara suka duka ya, sebenarnya setiap jurusan itu pasti memiliki tantangan tersendiri, suka dan duka sendiri gitu loh. Kalau ke dunia akuntansi lebih kepada ya karena kita mainnya angka gitu ya, ketika nggak balance itu jadi problem gitu kan, dan kita tuh nggak bisa nyelesain suatu case atau suatu laporan itu hanya dalam sejam 2 jam. Kita butuh space waktu yang panjang dibandingkan orang lain kayak gitu. Gini deh, misal ini perusahaan yang lu nggak tahu sama sekali gitu kan, tapi lu hanya bisa bacanya dari laporan keuangan kayak itu kan. Untuk baca laporan bagi anak akuntansi, mereka punya feeling sendiri ya kayak gitu, kayak ketika baca laporan keuangan, ini kok nggak sesuai, terus kayak kok nggak kayak biasanya gitu loh. Kayak udah punya cara mendeteksi tersendiri ya. Nah ketika udah terdeteksi itu kan harus ditelusurin gitu kan. Nah kita kan nggak tahu apa-apa gitu kan tentang perusahaan, semuanya kita nggak tahu kayak gitu.
Nah, itulah yang jadi tantangan anak akuntansi. Mereka butuh spare waktu yang memang panjang untuk menyelidiki satu kasus atau satu temuan gitu kan. Nah, tapi dari sanalah mereka belajar gitu kan. Jadi ketika kita menemui satu kasus, kita pelajarin lebih dalam, kita kan tahu tuh prospek-prospek bisnis ini perusahaan gitu kan. Kita tahu tuh apa aja yang mereka kerjain. Kita tahu semuanya dalam-dalamnya perusahaan. Nah, itu yang bikin plusnya anak akuntansi. Jadi mereka tuh punya ilmu-ilmu tambahan yang memang nggak didapat cuman sekedar teori aja atau ilmu-ilmu. Nah, apalagi kalau orang yang mau terjun ke dunia bisnis ya, accounting itu ada jurusan yang paling bagus menurut saya. Gitu. Karena di sana selama di bangku kuliah ataupun di pembelajaran kita tuh dilatih, feeling kita tuh dilatih, kepekaan kita itu dilatih. Nah, sehingga ketika kita terjun ke dunia pekerjaan itu udah mengalir sendiri. Karena kita sudah terbiasa menemui kasus, sudah terbiasa memecahkan masalah-masalah yang sangat susah gitu kan. Jadi feelingnya udah jalan aja gitu. Jadi nggak terlalu meraba-raba gitu ya, jadi cukup membantu lah. Makanya linear itu sangat penting gitu kan. Ketika memang kita concern di satu ilmu, ya kita terusin, kita dalemin, bener-bener. kita cintain dan kita bikin jadi suka gitu kan. Nanti akan ketemu sendiri titik di mana oke, saya udah tahu nih gitu. Saya udah tahu kuncinya, saya udah tahu di mana klopnya gitu. Saya udah tahu di mana jiwa saya bisa masuk sama ini jurusan gitu. Gitu sih sebenarnya. Tapi ini lagi Kak, kalau jurusan akuntansi ini kan banyak di kampus-kampus kan Kak, ya ada kampus negeri, ada kampus swasta dan yang lain-lain. Nah, apakah menurut Kakak ini setiap universitas ini juga harus dipertimbangkan Kak akreditasi kampus dan yang lain-lain untuk memilih jurusan akuntansi ini Kak? Apakah ya yang penting sama kampus kalau ada jurusan akuntansi pasti standarnya sama gitu? Oke. Atau ada pembedanya milih fakultas jurusan? Sebenarnya sih bukan di mananya ya, tapi siapanya gitu. Oh ya betul. Jadi kayak personality. Ya, mau lu di kampus jelek juga, tapi kalau lu punya effort yang lebih untuk mendalami, nggak cuma terima dari kampus, lu akan jadi orang-orang yang setara dengan lulusan kampus yang bagus gitu kan. Mau di kampus bagus macam apapun, ketika kitanya yang males-malesan, yang tidak memaksimalkan apa yang diberi dari kampus, ya kita akan biasa-biasa aja gitu kan. Cuman yang menjadi bahan pertimbangan tuh kadang-kadang fasilitas gitu kan, fasilitas pendidikan, tenaga pengajar. Tidak bisa dipungkirin, semakin baik kampus, semakin baik juga fasilitas yang diberikan, tenaga pengajar yang diberikan. Karena akan terasa sangat beda gitu loh antara pengajaran yang diberikan sama orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, terus yang memang lulusan luar negeri. Terus ngajar di satu kampus yang bagus, yang punya nama gitu kan. Jadi menurut saya memang ada plus minusnya, tapi nggak bisa dipungkirin kampus-kampus terbaik itu adalah kampus-kampus yang memiliki fasilitas pendidikan yang sangat mendukung untuk berkembang individunya gitu kan. Bahkan ketika orang itu biasa-biasa aja, mereka dipaksa untuk mengikuti ritme dari kampus itu. Jadi kan kita tuh kayak ada dorongan gitu loh, kayak dorongan. Standarnya gini, gue maunya gini gitu. Lah kalau kita malas-malasan ya kita yang rugi. Tapi kalau kita yang semakin kita belajar, semakin kita memaksimalkan apa yang diberikan, ya kita akan semakin baik juga kapasitas diri kita. Jadi semakin kapasitas diri itu, skill kita tuh semakin meningkat gitu loh. Paling tidak begitu. Benar sih. Memang jurusan akuntansi ini luar biasa ya. Karena saya juga jurusan akuntansi, saya juga sedikit merasakan dan mengiyakan apa yang Kak Santi tadi bilang. Iya Kak, bener Kak, jurusan akuntansi kayak gini. Ya Kak, bener. Dan ini Kak, jadi gini ya, bukan luar biasa. Menurut saya jurusan-jurusan yang lain juga luar biasa, sangat bagus gitu loh, kayak misal ilmu kedokteran, ilmu hukum gitu-gitu. Cuman hanya saja itu dibalikin ke individu masing-masing, passionnya di mana gitu loh, kecintaannya di mana. Cuman anak akuntansi juga bisa jadi pengacara, jangan salah. Kok bisa Kak? Berta ya? Di mana itu Kak? Saya setahu saya kalau bisa dengan anak-anak hukum, misalkan ini punya kurator dan yang lain, bisa saling to and match berdua gitu kan. Nah, tapi kalau bisa menjadi seorang hukum, nah itu baru tahu. Iya, baru tahu Kan? Pengacara pajak.
Oh, I see then, konsultan. Iya, ya. Oh, Jadi konsultan kalau pajak. anak hukum punya Redaksinya. pengacara yang pidana perdata, kita punya pengacara Oh. pajak gitu kan. Redaksinya saja ternyata pemirsa pengacara pajak. Dan kita juga menjadi penyidik. Penyidik, Bisa jadi betul. intelijen, Cukup, betul. betul Auditor. sekali. Mm-mm. Oh iya Kak, mungkin banyak orang yang belum tahu nih Kak, sub dari jurusan akuntansi itu apa saja kan? Pasti orang-orang Banyak cuma sih, nganggapnya akuntansi itu ya akuntansi, dia nggak tahu bahwa Pencatatan, nyusun pecahannya laporan akuntansi keuangan itu gitu-gitu banyak aja. gitu Kak. Nggak sih, banyak sih sebenarnya. Ada akuntansi sektor publik, Perpajakan. perpajakan, akuntansi manajemen gitu, sistem informasi, akuntansi manajemen gitu-gitu. Jadi kayak memang banyak sih ilmu-ilmu di bidang akuntansi itu, tergantung minatnya di mana. Minatnya di Ada yang mana, minatnya di pajak, ada di sektor publik, ada yang di keuangan, ada yang di auditing gitu kan. Jadi menurut saya semakin mengkerucut ke atas, semakin concern dan semakin baik. Jadi kita tuh memang kayak semakin spesialis semakin bagus gitu loh. Jadi kayak concern gitu kan. Jadi mendalami ilmunya tuh memang concern. Jadi misal pajak aja yang di concernnya, mereka akan tahu dan akan lebih cepat instingnya gitu menemukan problem, menyelesaikan masalah di pajak itu. Tapi overall untuk mahasiswa-mahasiswa yang di perguruan tinggi semuanya dipelajari. Oh iya. Jadi kalaupun spesialis itu mungkin pas di S2 ya, maksi itu kan bisa spesialis ya, mau apa concernnya gitu kan. Kalau enggak mereka langsung terjun ke dunia pekerjaan. Kan beberapa lulusan akuntansi mereka langsung ke kayak ke Direktorat Jenderal Pajak, concern di Kemenq gitu-gitu kan. Nah, itu lebih akan dibagi lebih khusus lagi untuk masing-masing orang, masing-masing individu gitu. Kan itu ada Kak, yang di akuntansi itu kan ada namanya PPIK itu profesi. Nah, PPAK. Oh sorry. PPAK itu profesi. Nah, menurut Kakak itu apakah setelah S1 lebih enaknya ambil PPAK dulu atau ngambil maksi dulu Kak? Bukan maksi, atau ngambil pasca sarjana dulu Kak? Tergantung kebutuhan ya. Misal kebutuhannya apa, maunya apa dulu nih, kalian mau langsung terjun ke dunia akuntan atau gimana kayak gitu ya. Jadi balik ke individu masing-masing sih. Saya tidak bisa menyarankan lebih baik apakah ambil pasca sarjana, apakah ambil PPAK gitu kan. Tapi kalau untuk saya, karena saya memang mau larinya ke dunia akademisi, maksudnya tuh mau jadi dosen. Jadi saya lebih memilih untuk menyelesaikan pasca sarjana dulu. Nah, setelah pasca nanti baru ambil PPAK. Sebenarnya bisa dibarengin, hanya saja kita nanti kerepotan di tengah jalan gitu. Jadi makanya saya tipe orang yang menyelesaikan satu-satu, nanti kali ini baru kita lanjut lagi. Nah, kenapa perlu PPAK? Di situ hebatnya anak akuntansi. Ketika lo udah bosen menjadi staff, ketika lo udah bosen jadi konsultan, ketika lo udah bosen kerja sama orang gitu kan, lu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan apa? Membuka kantor akuntan publik. Nah, itu sangat menurut saya larinya anak akuntansi itu ke sana. Pada akhirnya tuh ujungnya tuh mereka tuh mau ke sana. Individu. Ya, dosen saya pernah bilang kayak begini. Dia bilang, kalau kalian mau mendapatkan fasilitas free yang disediakan orang lain, jadilah seorang akuntan. Wow. Gitu. Kalau di luar negeri ya, akuntan itu sangat dihargain. Maksudnya tuh opini-opini mereka itu memang opini-opini yang kredibel ya. Makanya mereka digaji lebih tinggi. Biar apa? Biar tidak terjadi suap ya, benar. Sogok gitu kan. Nah, kalau di luar negeri itu begitu. Nah, jadi semakin ahli kalian di dunia perakuntansian menjadi akuntan, maka kesejahteraan itu akan mengiringi kalian gitu. Karena anak akuntan itu kan kita punya etika profesi ya. Nah, etika profesi itu biasanya sangat kita pegang teguh gitu. Makanya jadi sangat menjanjikan sih kalau jadi akuntan menurut saya. Bisa dihitung aja misalkan, ya misal kita kalkulasiin, misal ada beberapa perusahaan yang kita tanganin, ya baik laporan keuangannya gitu kan. Jadi apa? Ya dengan range fee yang tek gitu kan. Jadi kan bisa dihitung sendiri 5 gitu kali kan. ini per bulan. Karena kan setiap sektor itu butuh pencatatan, butuh laporan keuangan, butuh opini apakah ini WTP, wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian gitu kan. Itu sih. Benar-benar Kak. Oke, jadi tadi udah diutarakan Kak Santi tentang jurusan akuntansi, suka dukanya apa di jurusan akuntansi. Tapi juga perlu diingat
bahwa yang tadi dibicarakan Kak Santi, kalau jurusan akuntansi itu prospeknya bagus, nanti gajinya besar, blablabla. Itu juga semata-mata karena kalian juga, bukan begitu Kak Santi? Tidak serta-merta juga karena Maksudnya jurusan gini, akuntansinya. bukan mentang-mentang karena kita jurusan akuntansi terus tiba-tiba kita berekspektasi memperoleh pekerjaan yang bagus dan gaji atau 2 digit. pekerjaan yang memang kita inginkan atau enggak gaji yang gede, enggak. Kadang-kadang kan itu Effort semua juga. butuh apa ya, kerja keras, butuh kecerdasan juga. proses tahapnya dari awal, meniti dulu, nanti semakin tinggi ya tergantung kapasitas dirinya kita sendiri gitu kan. Semakin kita kerja keras ya kan, nggak pernah ada hal yang sia-sia dalam suatu proses gitu kan. Toh akhirnya nanti kita akan ketemu di titik dimana kita akan memperoleh hasil dari apa-apa yang telah kita perjuangkan ya, gitu betul. kan. Begitu juga dengan kehidupan. Jadi kadang-kadang keberhasilan itu juga tidak bisa diukur dengan nominal ya, dengan gaji yang besar, pencapaian apa saja yang telah kalian dapatkan, enggak gitu kan. Ada banyak faktor-faktor lain yang harus kita syukurin terkait keberhasilan kita gitu kan. Ya gitu. Oh ya begitu saja. Oke, nanti ya sepertinya sampai segini saja ternyata diskusi kita. Ternyata cahaya Depok sangat panas sekali. Mungkin kita akan bertemu lagi kita nanti akan bertemu lagi di vlog-vlog selanjutnya, akan membahas tentang jurusan-jurusan lainnya, mungkin hukum, mungkin ekonomi syariah, atau mungkin MIPA dan yang lain-lain. Jadi tetap tonton channel YouTube saya. See you Like, tomorrow, comment, and share. subscribe ya, jangan lupa.